Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Anak-anakku semua, bagaimana kabarnya kalian di rumah? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Semoga sehat lahir dan batinnya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kali ini kita akan belajar materi 8, yaitu materi yang berjudul Mari Hidup Sederhana. Namun sebelum kita belajar bersama-sama, kita berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, apa sih tujuan kita belajar materi 8 ini? Tujuannya adalah 1. Meyakini bahwa sikap sederhana itu sebagai cerminan kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menunjukkan sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari kalian di rumah maupun di sekolah. 3. Memahami makna sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Serta yang keempat adalah mencontohkan sikap sederhana atau mempraktekkan sikap sederhana dalam kehidupan kalian sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Namun, sebelum kita masuk kepada materi, anak-anakku semua, Ibu memberikan motivasi sama kalian bahwa kehormatan seseorang itu terletak pada akhlaknya. Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kata Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Karena akhlak itu adalah yang utama. Kata pepatah mengatakan, man laisa adab fahuwa kaddubab. Barang siapa yang tidak berakhlak, barang siapa yang akhlaknya jelek, itu seperti ibarat lalat. Lalat itu tidak tahu sopan santun, ada makanan enak dia menghinggap, ada wajah yang sudah cantik dan ganteng dihinggapin juga. Akhlak yang terpuji itu ibarat pakaian anak-anak, pakaian yang indah dan rapi. Orang yang berakhlak terpuji itu akan dihormati. Berakhlak terpuji membuat hidup seseorang tentram dan terhindar dari segala kejahatan dan kemaksiatan. Jadi jagalah diri anak-anak semua dengan akhlak yang terpuji. Salah satunya adalah hidup dalam kesederhanaan dan suka beramal dengan ikhlas. Perhatikan anak-anak gambar yang Ibu tayangkan ini ya. Ada 2 orang yang bernama Amir dan Dedi. Amir bertanya kepada Dedi, "Hai Dedi, mau kemana?" Dedi menjawab, "Saya mau main game Amir." Kata Amir, "Wah, banyak uangmu." Dedi menjawab, "Iya, ada sisa jajan." "Maka tidak kamu tabung, Dedi?" Dedi menjawab, "Aku tidak suka menabung." Amir mengatakan, "Kamu tahu enggak kalau orang yang boros itu dalam Al-Quran dikatakan adalah sebagai saudaranya setan?" Terus Dedi jawab, "Oh gitu ya, kalau begitu aku tidak akan boros lagi." Apa sih hidup sederhana, anak-anak? Menurut Al-Quran, hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh. Sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau disebut juga pelit. Dalam menggunakan uang jajan dianjurkan akan tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya apa-apa. Jadi hidup sederhana itu adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Apa sih ciri-ciri orang yang hidup sederhana? Dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 67, Allah menjelaskan ciri-ciri orang yang hidup sederhana yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama.
Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Seperti tadi dijelaskan ya, bahwa hidup sederhana itu adalah hidup yang tidak berlebih-lebihan dan juga tidak kikir atau pelit. Sebagai muhasabah anak-anakku semua, kalian tahu siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi akhirul zaman, Nabi penutup para nabi. Nabi Muhammad adalah seorang rasul dan pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan. Namun ia selalu hidup sederhana dan menghindari hidup mewah dan boros. Menurut riwayat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu tidur beralaskan selai tikar. Dan kalau ia terbangun dari tidurnya, terlihat ada bekas tikar di pipinya. Begitu sederhananya kehidupan Nabi, tapi ia sangat mulia di hadapan Allah. Mampukah kita sebagai umatnya, anak-anakku, seperti beliau? Nabi Muhammad itu dijamin surganya oleh Allah, anak-anakku. Nabi Muhammad itu maghfirahnya sudah diberikan oleh Allah. Pengampunannya sudah diberikan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad meminta. Beliau adalah figur pemimpin yang sampai saat ini masih menjadi nomor wahid, nomor satu di dunia yang belum bisa menandingi keadilan beliau, kearifan beliau, termasuk dalam kesederhanaan beliau. Nabi Muhammad itu pemimpin yang tidak miskin, anak-anak. Beliau sangat kaya. Kalaupun Nabi Muhammad meminta dunia dengan segala isinya, berupa emas, intan, permata, Allah pasti mengasihinya. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah meminta itu. Karena Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk hidup sederhana, anak-anakku semua. Nabi Muhammad itu akhlaknya akhlak Al-Quran. Akhlaknya itu adalah berdasarkan firman Allah. Maka marilah anak-anakku semua kita mencontoh kehidupan Nabi Muhammad dalam kesederhanaannya. Seorang pemimpin yang selalu hidup dalam sederhana. Sering diriwayatkan sahabat Nabi itu menangis ketika melihat beliau bangun tidur, ada bekas tikar di pipi beliau. Seorang manusia yang paling mulia di bumi ini bangun tidur, pipinya ada bekas tikar. Subhanallah, ya anak-anakku semua. Apa sih keuntungan kalau kita hidup sederhana, anak-anakku? Nabi Muhammad sebagai teladan kita, ketaatan dan kesederhanaannya harus kita contoh dengan segenap kemampuan kita. Orang yang hidup sederhana bukan berarti orang yang miskin ya anak-anak. Nah, keuntungan sederhana dari hidup sederhana adalah satu, orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tersebut mendapat pahala tentunya. Orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros. Orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah dan gelisah, karena dia merasa bahwa Allah sudah memberikan semuanya kepadanya. Sedangkan keuntungan selanjutnya adalah orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain, karena dia merasa cukup apa yang dia punya. Maka dia tidak punya keinginan untuk mengambil hak orang lain, baik dalam bentuk korupsi, baik dalam bentuk mencuri. Itu orang yang hidupnya sederhana tidak pernah punya pikiran seperti itu. Terus bagaimana kalau orang yang hidupnya tidak sederhana atau yang dinamakan itu dengan hidup boros? Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 27 Allah menjelaskan, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Makhluk Allah yang bernama setan itu tempatnya jelas di neraka, anak-anakku semua, dan dia selalu ingkar kepada Allah. Maka dari itu, kalau kita tidak mau dinamakan termasuk hamba Allah yang berteman dengan setan, yang nanti tempatnya di neraka, maka janganlah kita bersikap boros. Caranya gimana, anak-anakku semua? Kalian bisa belajar dari diri kalian
kalian sendiri, yaitu ketika kalian mau sekolah, kalian dikasih uang jajan, mintalah secukupnya sama orang tua. Secukupnya kalian jajan berapa di sekolah? Kalau umpamanya 2.000, cukup 2.000. Kalau umpamanya 5.000, 5.000. Syukur-syukur kalian bisa berhemat, kalian dari rumah sarapan dulu, membawa bekal dari rumah, minum dan makanannya, maka kalian tidak kepingin jajan karena perut kalian sudah kenyang. Kalaupun jajan kalian secukupnya saja ya. Jangan sampai kalian tidak mau sekolah karena tidak dikasih uang jajan sama orang tua, atau uang jajan yang kalian inginkan ternyata tidak sesuai dengan yang orang tua kalian berikan. Itu kalian termasuk orang yang boros ya. Jadi belajarlah hemat, kalaupun bisa kalian uang jajannya separuh ditabung dan separuh kalau memang kepingin banget jajan nggak apa-apa tapi secukupnya. Alhamdulillah anak-anak, pembahasan pada kali ini yaitu materi 8 dengan judul Belajar Hidup Sederhana telah Ibu sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup bersama dengan ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.